Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan Ibu di pembelajaran geografi. Sebelum itu, Ibu mau nanya terlebih dahulu nih, gimana nih kabarnya kali ini? Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat, semangat, dan siap untuk pembelajaran kali ini. Sebelum kita mulai, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini kita akan membahas terkait hidrosfer. Yang utamanya yaitu siklus hidrologi. Rangkaian pembelajaran kali ini, Bu harap kalian semua dapat mengetahui konsep dasar dan faktor yang mempengaruhi siklus hidrologi, memahami proses dan tahapan siklus seperti evaporasi, transpirasi, dan lainnya, serta perbedaan macam-macam siklus hidrologi. Nah, sebelum itu, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih, apa sih yang akan terjadi apabila di bumi tidak ada air? Nah, betul sekali. Apabila di bumi tidak ada air, maka yang pertama, tidak akan ada kehidupan, di mana mungkin kita tidak akan hidup di bumi ini. Ya, selain itu, yang kedua adanya permukaan bumi akan lebih panas. Nah, hal inilah menjadi tidak adanya kehidupan. Yang ketiga, hilangnya ekosistem dan rantai makanan. Yang keempat, tidak akan ada hujan dan awan. Nah, dari tiga hal ini merupakan salah satu fenomena di mana tidak akan adanya kehidupan. Nah, setelah itu nih, ada yang tahu gak apa itu siklus hidrologi? Boleh nih lihat dari gambar ini nih. Apa sih siklus hidrologi? Nah, boleh Ibu jelaskan. Siklus hidrologi merupakan proses di mana sirkulasi atau tahapan air yang bergerak dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi secara terus-menerus. Seperti contohnya seperti ini, di mana air menguap ke atmosfer, setelah di atmosfer dikembalikan lagi ke bumi secara terus-menerus dan berulang. Nah, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi siklus hidrologi? Yang pertama, adanya energi matahari. Yang kedua, adanya gravitasi bumi. Yang ketiga, adanya suhu dan iklim. Yang keempat, adanya kondisi topografi. Yang kelima, adanya vegetasi. Yang keenam, adanya kondisi tanah. Dan yang terakhir, adanya aktivitas manusia. Paling utama dari siklus faktor yang mempengaruhi siklus hidrologi yaitu adanya energi matahari, di mana energi matahari ini merupakan salah satu faktor utama dari semua siklus-siklus hidrologi. Nah, setelah itu, mengapa air di bumi tidak akan pernah habis? Ada yang tahu gak? Nah, Ibu jelaskan ya. Ada proses-proses siklus hidrologi. Yang pertama, ada evaporasi. Evaporasi merupakan proses perubahan air, baik dari permukaan laut, danau, sungai, maupun air tanah yang berubah menjadi uap air atau gas akibat adanya panas matahari sehingga naik ke atmosfer. Tadi disebutkan ada faktor yang mempengaruhi siklus hidrologi. Yang pertama yaitu energi matahari. Nah, disinilah energi matahari bekerja dalam proses evaporasi, di mana akibat panas matahari, hal ini menyebabkan air di laut, danau, sungai, dan air tanah menguap ke atmosfer
atau naik ke atmosfer. Dan yang kedua adanya transpirasi, di mana proses ini juga sama, yaitu penguapan air. Tetapi di mana proses penguapan air ini merupakan dari tanaman, baik dari daun, batang, ataupun akar, dan lain-lain sebagainya, yang berubah menjadi uap air yang naik ke atmosfer. Ini juga merupakan faktor utamanya, yaitu energi matahari. Nah, proses selanjutnya yaitu adanya kondensasi. Ada yang tahu kondensasi apa? Kondensasi merupakan perubahan bentuk uap air menjadi butiran air yang berukuran sangat kecil, atau bisa disebut kita molekul-molekul air setelah melalui proses evaporasi. Kemudian, molekul-molekul kecil tersebut saling berdekatan dan saling berkumpul satu sama lain sehingga membentuk sebuah awan. Nah, di sanalah sebuah awan itu merupakan dari hasil naiknya molekul-molekul gas-gas air dan perubahan bentuk air, dari perubahan gas ke bentuk air dengan bentuk yang sangat kecil, di mana hal itu menyebabkan terbentuknya awan. Sehingga apabila terus-menerus uap air di sana berjalan, nah molekul-molekul ini semakin banyak, terbentuknya awan. Nah, disinilah awan semakin jenuh, dan lain-lainnya. Nah, setelah itu, awan tersebut akan mengakibatkan presipitasi. Nah, proses selanjutnya itu presipitasi. Presipitasi merupakan proses turunnya air dari atmosfer ke permukaan bumi. Nah, kalau tadi kan evaporasi merupakan penguapan dari bumi ke atmosfer. Nah, presipitasi kebalikannya, dari atmosfer ke permukaan bumi, baik dalam bentuk cair maupun padat. Nah, tahapan ini merupakan tahapan yang paling penting sebagai mekanisme yang mengembalikan air ke bumi setelah sebelumnya mengalami penguapan dan kondensasi. Adapun proses selanjutnya yaitu ada infiltrasi. Infiltrasi merupakan proses ketika air hujan atau air salju meresap ke tanah. Nah, melalui celah-celah ataupun pori-pori yang terdapat pada lapisan tanah maupun batuan. Nah, setelah tadi adanya presipitasi, ternyata dari atmosfer jatuh ke permukaan bumi, di permukaan bumi tersebut mengalami infiltrasi, di mana air dari permukaan bumi mengalami peresapan ke dalam tanah. Nah, lalu kenapa sih, Bu, kalau hujan ada air yang tidak meresap ke tanah? Nah, itu merupakan salah satu proses runoff atau limpasan, di mana limpasan ini merupakan aliran air yang berasal dari air hujan yang mengalir di permukaan tanah karena kapasitas infiltrasi dari tanah yang penuh ataupun tidak terserap baik oleh tanah. Nah, hal inilah merupakan salah satu proses-proses dari adanya siklus hidrologi. Nah, selanjutnya kita lanjut ke jenis-jenis siklus hidrologi. Setelah tadi adanya faktor, terus adanya proses-proses, kita lanjut ke jenis-jenis siklus hidrologi. Jenis-jenis siklus hidrologi ada 3. Yang pertama, siklus hidrologi pendek. Yang kedua, siklus hidrologi sedang. Yang ketiga, siklus hidrologi panjang. Bu, apa sih perbedaan dari ketiga jenis tersebut? Nah, kita simak baik-baik ya. Yang pertama, siklus hidrologi pendek. Siklus hidrologi pendek merupakan salah satu proses terjadinya ketika air menguap karena panasnya matahari, lalu mengalami kondensasi di atas permukaan laut, terbentuklah awan, dan ternyata
turun kembali menjadi hujan di atas laut tanpa melalui daratan. Hal inilah mengapa siklus hidrologi pendek terproses. Nah, karena paling pendek, di mana ini adanya penguapan di daerah permukaan air laut, mengalami penguapan atau evaporasi, lalu mengalami kondensasi, dan mengalami hujan di daerah permukaan laut, tidak melalui daratan. Lalu ada siklus hidrologi sedang. Siklus hidrologi sedang merupakan proses air laut yang menguap terbawa angin menuju daratan, kemudian mengalami kondensasi di daerah pegunungan sehingga terbentuklah awan. Setelah itu awan-awan semakin jenuh, terus semakin hitam. Nah, setelah itu terjadinya turunlah hujan. Air hujan yang ada dari hal tersebut mengalir di permukaan, meresap ke tanah, masuklah ke sungai ataupun danau, lalu kembali lagi ke laut. Nah, ini merupakan salah satu proses siklus hidrologi sedang. Adanya evaporasi dari energi matahari, mengalami penguapan, mengalami kondensasi ataupun perubahan bentuk dari gas menjadi air, mengalami adveksi, mengalami presipitasi, dan mengalami infiltrasi. Nah, apa sih Bu adveksi tersebut? Nah, adveksi merupakan salah satu proses di mana perpindahan awan yang disebabkan oleh angin. Nah, inilah mengakibatkan di mana awan-awan dari kondensasi mengalami perpindahan ke daratan dan mengalami presipitasi di daratan. Nah, yang ketiga merupakan siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi panjang merupakan penguapan air laut, air sungai, air tanah, dan lain-lain terbawa oleh angin ke daratan dalam jarak yang sangat jauh. Nah, karena suhu yang sangat dingin, uap air berubah menjadi kristal es dan turun sebagai salju. Nah, perbedaan dari ketiga tersebut, siklus hidrologi panjang ini merupakan salah satu proses di mana air terbawa ke daerah yang dingin. Nah, disinilah terbentuk gletser, lalu gletser tersebut mencair dan mengalir melalui sungai-sungai es hingga akhirnya kembali lagi ke laut, mengalami siklus yaitu evaporasi, kondensasi, adveksi, presipitasi juga bisa di dataran rendah hingga di dataran tinggi. Nah, hal tersebut mengalami runoff, perkolasi, ataupun mengalami infiltrasi.
anak-anak, untuk kesimpulannya, siklus hidrologi merupakan peredaran air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi secara terus-menerus melalui penguapan, pembentukan awan, hujan, serta peresapan dan aliran air ke sungai ataupun ke laut. Proses inilah dipengaruhi oleh energi matahari, iklim, suhu, vegetasi, topografi, dan aktivitas manusia. Berdasarkan ruang lingkupnya, siklus hidrologi ini terdiri dari siklus pendek, siklus sedang, hingga siklus panjang yang saling berhubungan. Siklus inilah yang berperan penting dalam menjaga ketersediaan air, keseimbangan ekosistem, dan keberlangsungan hidup di bumi. Nah, sudah terjawab kan mengapa air di bumi ini tidak selalu habis. Seperti itu ya anak-anak. Nah, pembelajaran kali ini terkait siklus hidrologi sudah selesai. Terima kasih untuk anak-anak semuanya telah menyimak pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar. Dan jangan lupa terus ulangi pembelajaran sebelumnya. Terima kasih dan Ibu, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.